Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasna Ali Afifah dengan NIM G0023076 dari kelompok B6. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem kardiorespirasi. Yang pertama ada struktur faring. Jadi faring itu sendiri dia punya tiga bagian, ada nasofaring, orofaring, dan juga laringofaring. Nah, untuk nasofaring dia itu letaknya setinggi VC1 sampai VC2, yang dia itu fungsinya sebagai respirasi. Kemudian dia punya beberapa bangunan penting seperti coana, optae, tonsilla faringea, torus tubarius, torus levatorius, dan juga recessus pharyngeus. Nah, nasofaring ini dia tuh letaknya di bagian posterior dari kavum nasi. Nah, penghubung antara kavum nasi dengan nasofaring disebut dengan coana. Selanjutnya dia ada optae atau Asium pharyngeum tuba auditivae eustachii yang merupakan pintu masuk tuba auditiva atau tuba eustachian yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas simpanika telinga. Nah, dia juga ada tonsilla faringea atau adenoidea yang terletak di membrana mukosa dinding posterior nasofaring. Nah, jika terjadi pembesaran, maka dia itu disebut dengan hipertrofi adenoid. Nah, umumnya tonsilla faringea ini sering ditemukan pada anak-anak dan akan mengecil pada saat pubertas. Kemudian ada Taurus tubarius yang dia tuh merupakan peninggian di sebelah posterior dan juga superior dari optae. Selanjutnya ada Taurus levatorius yang merupakan peninggian di inferior optae yang dibentuk oleh musculus levator vellicalatini. Nah, yang terakhir dia ada recessus pharyngeus yang merupakan eh, bagian di dorsal torus tubarius yang memanjang sampai ke atas atap faring. Nah, jaringan limfoid yang berada pada membrana mukosa di recessus pharyngeus ini disebut dengan tonsilla tubaria. Nah, di sini ada tonsilla pharyngealis, ada di sini. Kemudian ada torus tubarius juga, ada di sebelah sini. Kemudian ada optae dan juga ada recessus pharyngeus. Selanjutnya ada orofaring yang dia itu letaknya setinggi VC2 sampai VC3. Nah, dia itu fungsinya untuk proses pencernaan. Nah, kemudian dia punya beberapa bangunan penting seperti isthmus falcium, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, tonsilla palatina, dan juga vallecula epiglottica. Nah, orofaring sendiri dia tuh kan letaknya ada di belakang atau di posterior dari cavum oris. Nah, penghubung antara cavum oris dengan orofaring ini disebut dengan isthmus falcium. Kemudian ada arcus palatoglossus yang dia tuh merupakan suatu pelipatan mukosa di bagian anterior fossa tonsillaris yang membentang dari palatum mole hingga ke tepi lingua. Nah, dia itu terbentuk karena adanya pendesakan dari musculus palatoglossus. Kemudian ada arcus palatopharyngeus yang merupakan suatu pelipatan mukosa di bagian posterior fossa tonsillaris yang membentang dari palatum mole hingga ke dinding lateral faring. Nah, dia itu terbentuk karena adanya pendesakan dari musculus palatopharyngeus. Kemudian ada fossa tonsillaris yang merupakan cekungan antara arcus palatoglossus dan juga arcus palatopharyngeus. Nah, pada fossa tonsillaris ini juga terdapat yang namanya tonsilla palatina. Kemudian ada vallecula epiglottica yang merupakan tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Nah, di sini ada tonsilla palatina, letaknya tuh ada di sebelah sini. Kemudian ada laringofaring, dia itu setinggi VC3 sampai VC5 dan dia tuh terdapat dua bangunan penting, ada fossa piriformis dan juga aditus laringus. Nah, kalau di orofaring tadi, dia tuh kan ada suatu tempat yang menampung benda yang tumpul yang tertelan. Nah, kalau misal di laringofaring ini, dia punya tempat untuk menampung benda tajam yang tertelan, yaitu pada fossa piriformis. Nah, kemudian ada aditus laringis yang merupakan pintu masuk menuju laring yang terletak di dinding anterior dari laringofaring. Nah, untuk laringofaring sendiri dia tuh terletaknya setinggi VC3 sampai VC5, jadi dia ada di sebelah sini. Selanjutnya, struktur interna dan eksterna jantung beserta mekanisme pembukaan dan penutupan katup jantung. Yang pertama ada struktur interna jantung. Jadi dia tuh pada jantung terdapat 4 ruang, ada atrium dexter, atrium sinistra, ventricle dexter, dan juga ventricle sinistra. Nah, pada atrium dexter dia tuh punya beberapa bangunan penting, ada sinus venarum cavarum,
musculi pectinati, crista terminalis dan juga sulcus terminalis, auricula dextra, fossa ovalis, limbus fossa ovalis, osium atrioventricular dextra, osium sinus coronaris, dan juga osium vena cava inferior. Nah, jadi si atrium dexter dia itu terdiri dari satu ruang utama yang halus yang ditandai dengan adanya si sinus venarum cavarum. Dan terdapat satu ruang kecil yang kasar yang dia itu ada di superior dan dia itu terbentuk karena adanya musculi pectinati yang disebut dengan auricula dextra. Nah, pemisah antara kedua ruang ini dia itu dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalam dan sulcus terminalis pada bagian luar. Kemudian ada auricula dextra, dia itu merupakan kantong otot yang berbentuk kerucut yang merupakan proyeksi dari atrium dextrum. Nah, dia merupakan struktur pelengkap atrium yang menonjol yang merupakan sisa atrium kanan janin. Nah, auricula ini dapat meredakan tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Nah, permukaan dalamnya dia itu seperti dinding anterior atrium, jadi dia itu mengandung musculi pectinati sehingga tuh kasar. Kemudian ada septum interatriale yang memisahkan antara atrium kanan dan kiri. Nah, saat fetus pada sekat ini, dia itu terdapat sebuah lubang yang disebut dengan foramen ovale. Nah, pada orang dewasa, foramen ovale ini dia itu akan mengalami obliturasi yang nantinya akan menjadi fossa ovalis. Nah, setelah lahir, valvula foraminis ovalis dia itu akan menutup foramen ovale yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan darah atrium kiri. Kemudian dia punya limbus fossa ovalis yang merupakan bagian pinggiran dari fossa ovalis. Nah, dia itu juga dibatasi oleh atrioventricularis dextra atau alpha tricuspidalis. Nah, dia juga punya dimuarai oleh beberapa vena dan juga sinus, yaitu ada vena cava superior yang bermuara pada osium vena cava superior. Selanjutnya dia ada vena cava inferior yang bermuara pada osium vena cava inferior, sinus coronarius yang bermuara pada osium sinus coronarius, dan ada venae caudis minima yang bermuara pada foramina venarum minimarum. Nah, tadi untuk osium sinus coronaris dia tuh pada valvula TBC, kalau osium vena cava inferior dia pada valvula Eustachii. Nah, di sini ada vena cava superiornya, dan di sini ada vena cava inferior, kemudian di sini ada valvula Eustachii-nya, kemudian di sini ada limbus fossa ovalis, di sini ada septum interatriale, kemudian yang kasar-kasar ini dia itu adalah musculi pectinati. Kemudian lubang ini dia itu adalah osium sinus coronarii. Selanjutnya ada ventriculus dexter, yaitu terdiri dari satu ruangan kasar yang tersusun oleh trabecula carnae. Nah, trabecula carnae sendiri dia tuh punya tiga jenis, ada musculi papillaris, trabecula septomarginalis, dan juga rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Nah, musculi papillaris yaitu melekat di dinding ventrikel melalui basisnya, sedangkan bagian puncaknya dihubungkan melalui koda tendinea atau tali-tali fibrosa ke cuspis valva tricuspidalis. Nah, musculi papillaris dan juga koda tendinea dia itu berperan dalam penutupan katup. Musculi papillaris dia itu akan berkontraksi sebelum ventrikel itu berkontraksi, sehingga koda tendinea itu akan menegang dan juga menarik kedua cuspis secara bersamaan sehingga cuspis yang tertutup. Nah, kemudian musculi papillaris itu berperan penting dalam fungsi jantung normal, yaitu membantu mencegah kebocoran katup, mencegah kebocoran melalui katup atrioventriculare, yaitu dengan menghalangi terjadinya regurgitasi aliran darah dari ventricle dexter kembali ke atrium dexter, yang dia itu terjadi selama sistol atau ventricle itu kontraksi. Nah, dia yang kedua dia ada trabecula septomarginalis, yaitu nama lainnya adalah moderator band yang menyilang rongga ventrikel dari septum ke dinding anterior yang hanya ada di ventrikel kanan. Nah, trabecula septomarginalis ini juga membawa fasciculus atrioventricularis plus dextrum atau bundle of His, sehingga dia tuh berperan pada sistem konduksi jantung. Nah, yang ketiga dia ada rigi biasa yang menonjol pada permukaan dalam. Selanjutnya pada ventriculus dexter yaitu terdapat osium trunci pulmonalis yang dia itu menghubungkan dengan truncus pulmonalis yang dibatasi oleh valva trunci pulmonalis. Nah, di sini adalah truncus pulmonalisnya. Kemudian di sini ada septum interventriculare. Kemudian ini adalah trabecula septomarginalis.
Kemudian ini ada trabecula carnae, di sini juga ada musculus papillaris, dan juga ada chorda tendinea. Selanjutnya ada atrium sinister, yang dia tuh terdiri atas sinus venarum cavarum dan juga auricula sinistra. Nah, osium arterioventricular sinistrum dia itu menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Nah, dia juga terdapat fossa ovalis dan juga valvular foramini ovale. Nah, pada atrium sinister dia dimuarai oleh dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra, dan satu buah vena pulmonalis sinistra yang tadi yang superior, ini yang inferior. Nah, di sini adalah vena pulmonalis superior sinistranya, dan di sini dia ada dua vena pulmonalis dextra. Selanjutnya ada ventriculus sinistra. Nah, dia itu merupakan pembentuk apex cordis. Nah, dia miokardnya lebih tebal dibanding yang lain. Nah, kenapa pada ventricle sinistra dia itu miokardnya atau otot jantungnya itu lebih tebal? Jadi, karena pada ventricle sinistra dia itu nantinya kan akan memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, sehingga dia itu perlu otot yang lebih kuat sehingga miokardnya itu lebih tebal. Nah, dia terdapat vestibulum aorta atau bagian ventriculus sinister yang mendekati ke aorta. Kemudian dia ada osium aorta yang menghubungkan dengan aorta, dia ada musculi papillaris dan juga chorda tendinea. Nah, di sini ada musculus papillaris yang anterior, di sini ada musculus papillaris yang posterior, dan juga ada chorda tendineanya. Nah, ini adalah arcus aortanya. Selanjutnya ke struktur eksena jantung. Nah, jadi jantung itu sendiri dia itu terdapat apex, basis, dan juga tiga fasies, yaitu ada fascia sternocossalis pada bagian anterior, fascia diafragmatica, fascia pulmonalis, yang basisnya itu mengarah ke bahu kanan. Basis cordis itu terdiri dari atrium dextrum yang menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Terus dia ada apex cordis yang mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Nah, di sini yang bagian kuning ini dia ada facies anterior, yang bagian di sini dia adalah facies pulmonalis sinistra, yang garis ini dia adalah margo obtusus, di sini adalah apexnya, kemudian di sini ada margo inferior atau acutus, kemudian di bawah di sini itu adalah facies diafragmatica, kemudian pada bagian yang ungu ini adalah facies pulmonalis yang dexter, kemudian di belakang yang persegi ini dia adalah basisnya. Nah, dia tuh kan punya tiga fasies, ada fasies sternocossalis, ada fasies diafragmatica, dan ada fasies pulmonalis. Jadi fasies sternocossalis ini dia tuh terbentuk oleh ventricle dexter dan juga atrium dexter, yang diantaranya itu terdapat sulcus atrioventricularis, dan pada pinggir kirinya juga disusun oleh sedikit auricula sinistra. Nah, kemudian ada fasies diafragmatica yang terutama dibentuk oleh ventricle dexter dan juga sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior yang bersandar pada centrum tendineum punyanya diafragmatica. Nah, permukaan inferior dari atrium dexter dan bermuara ke vena cava inferior juga ikut membentuk fasies diafragmatica. Kemudian yang terakhir ada fasies pulmonalis yang terutama dibentuk oleh ventricle sinister yang membentuk impresio kardiaka pada fasies medialis pulmo sinister dan atrium dexter untuk pulmo dexter. Nah, di permukaan luar jantung dia itu terdapat beberapa sulcus, yaitu tempat lewatnya pembuluh darah jantung. Contohnya ada sulcus coronarius, yaitu tempatnya lewatnya arteri koronaria, dan juga ada sulcus interventricularis anterior, tempat lewatnya arteri vena interventricularis anterior. Nah, kemudian ada skeleton cordis. Nah, jadi skeleton cordis ini dia tuh berperan sebagai isolator agar potensial aksi yang terjadi pada atrium dan juga ventrikel itu terjadi secara terpisah, sehingga kontraksi ventrikel dan juga atrium itu dapat terjadi secara berurutan. Nah, dia punya beberapa fungsi lain juga, ada sebagai tempat melekatnya miokardium, yaitu sebagai kerangka core. Kemudian ada tempat perlekatan puspis atau katup jantung, eee, dan juga dia sebagai isolator impuls antara atrium dan juga ventrikel. Nah, dia terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan juga pars membranacea septum interventriculare, interatriale, dan juga atrioventriculare. Nah, kalau misalnya annulus fibrosus, dia tuh terdapat 4 cincin fibrosa yang mengelilingi dua osium atrioventrikular.
ada orifisium aorta, dan juga orifisium truncus pulmonalis. Nah, dia ada annulus atrioventricularis dexter yang berada di sekitar valva tricuspidalis, annulus atrioventricularis sinister yang berada di sekitar valva mitralis, annulus valva aorta atau cincin aorta yang berada di sekitar valva aorta, dan yang terakhir dia ada annulus valva trunci pulmonalis atau cincin pulmoner yang berada di sekitar valva pulmonalis. Kemudian untuk trigonofibrosum, yaitu terdapat daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Nah, dia terbagi jadi dua, ada trigonofibrosum yang dextra sama yang sinistra. Buat yang dextrum, dia tuh di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventriculare dextra. Nah, kalau yang sinistrum, dia tuh di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventriculare sinistra. Selanjutnya untuk mekanisme pembukaan dan juga penutupan katup jantung. Jadi sebelum itu, eee, katup jantung itu ada 4, ada 2 katup atrioventricularis dan juga ada 2 katup semilunaris. Nah, untuk 2 katup atrioventricularis yaitu, adalah katup di antara atrium dan juga ventrikel. Dia ada valva tricuspidalis atau atrioventricularis dexter dan ada valva mitralis yaitu atrioventricularis sinister. Nah, untuk 2 katup semilunaris yaitu ada katup antara ventrikel dan juga arteri besar. Nah, dia ada valva pulmonalis, yaitu di antara ventricle dexter dengan truncus pulmonalis, dan juga ada valva aorticus, yaitu di antara ventricle sinister dengan aorta. Nah, untuk mekanisme katup atrioventricularis sendiri, dia itu pertama, ventrikel itu akan berelaksasi sehingga tekanan di dalam ventrikel itu akan rendah. Kemudian cuspis dia itu akan tergantung lemas, lalu kedua valva atrioventricularis akan terbuka sehingga darah nanti akan masuk ke ventrikel. Nah, selagi darah itu masuk ke ventrikel, nantinya kan ventrikel itu akan penuh dengan darah. Nah, katup dia itu akan terdorong oleh aliran darah dan kemudian akan tertutup. Nah, kemudian, chordae tendinea dan musculus papillaris dia itu akan menegang. Kemudian untuk mekanisme katup pulmonal, selama sistol, tekanan aliran darah itu akan terdorong ke katup atas sehingga darah itu mengalir ke arteri pulmonalis. Nah, terkadang darah itu akan mengisi ke sinus pulmonal dan ketika katup telah terisi penuh, titik puncaknya itu akan turun ke bawah sehingga menutup katup pulmonal. Kemudian untuk mekanisme katup aorta, struktur unik aorta yaitu bukaan arteri koroner di dalam sinus aorta. Jadi arteri koroner itu adalah arteri yang memvaskularisasi jantung itu sendiri. Nah, dia terdapat pada sinus aorta. Nah, pengisian sinus yaitu hanya terjadi pada akhir sistol atau kontraksi ventrikel, sehingga aliran darah dia itu melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada fase diastol atau ventrikel relaksasi, sedangkan pada atrium itu kontraksi. Nah, jadi umumnya, katup jantung itu fungsinya untuk mencegah regurgitasi atau aliran darah balik. Selanjutnya, dia ada beberapa fase untuk, kontraksi jantung dan juga mempengaruhi, pembukaan dan juga penutupan katup jantung. Yang pertama dia ada diastol di sebelah sini. Jadi dia tuh, semua chamber baik atrium maupun ventrikel dia itu relaksasi. Nah, nanti darah itu masuk, dari vena cava superior dan juga inferior masuk ke atrium. Nah, darah yang baru masuk ke atrium dia itu akan langsung mengalir ke ventrikel secara pasif tanpa perlu menunggu atrium itu berkontraksi. Kemudian ada fase atrial sistol yang dia itu, atriumnya berkontraksi sehingga darah di atrium itu nanti, sudah tinggal 20%. Nah, sisanya darah itu akan masuk ke ventrikel. Kemudian ada fase isovolumic ventricle contraction yang, dia itu pada tahap awal kontraksi ventrikel. Nah, darah di ventrikel itu udah penuh, kemudian mendorong, darah itu tetapi belum keluar, sehingga katup atrioventrikular baik bikuspid maupun trikuspid itu tertutup. Tetapi katup semilunar, yaitu katup pulmonal dan juga aorta itu belum terbuka karena tekanannya tuh belum cukup kuat. Kemudian untuk fase yang keempat, dia ada fase ventricular ejection, yang dia itu merupakan kontraksi ventrikelnya tuh sudah cukup kuat. Nah, sehingga katup semilunar itu terbuka dan darah itu keluar dari ventrikel. Nah, yang terakhir dia ada fase isovolumic ventricular relaxation. Nah, ventrikel itu akan berelaksasi, kemudian katup atrioventrikular itu akan tertutup, karena meskipun tekanan, ventrikel itu turun, namun dia itu masih lebih tinggi daripada atrium. Nah, darah itu masuk lagi secara pasif dan juga nanti,
akhirnya katup semilunar itu akan tertutup. Kemudian nantinya fase-fase ini tuh akan terus berulang. Selanjutnya ada diafragma dan juga mediastinum. Yang pertama ada diafragma. Jadi diafragma itu merupakan pembatas antara kavitas thoracis dan juga kavitas abdominis yang punya dua bagian, yaitu ada pars muscularis, yaitu di perifer, dia ada pars sternalis, costalis, dan juga lumbalis. Kemudian ada centrum tendineum pada bagian sentral. Nah, untuk diafragma, pars muscularis, itu kan tadi ada beberapa pars ya, ada pars sternalis, pars costalis, dan juga pars lumbalis. Nah, untuk parsenalis yaitu Trigonum sternocostale lari, dia itu dilewati oleh atrioventricular epigastrica superior dan juga vasa lymphatica. Dan dia itu merupakan tempat lemah atau lokus minimalis resistensi yang rawan terjadi hernia diafragmatika. Kemudian ada pars costalis yang berbentuk kubah pada diafragma. Kemudian ada pars lumbalis atau dia itu ada dua, ada arcus lumbosacral medialis atau ligamen arcuatomedial yang merupakan penebalan dari fascia musculus psoas major dan ada arcus lumbosacral lateral atau ligamentum arcuatum lateral, yaitu penebalan fascia musculus quadratus lumborum. Nah, pada bagian pars lumbalis diafragma yang melekat pada vertebra lumbalis yaitu membentuk dua crura muskuler, yaitu ada crus dextrum dan juga crus sinister. Nah, batas medial antara kedua crura itu akan menyatu membentuk yang namanya ligamentum arcuatum medianum, yang di ventral aorta dia itu akan ada hiatus aorticus. Nah, pars diafragmatika yang melekat pada costa 11 dan juga 12 seringkali terpisah dari pars lumbalis diafragmatika oleh celah sempit yang disebut dengan trigonum lumbocostale bojdalicki, yang merupakan locus minoris resistensi. Nah, di sini ada pars sternalis diafragmanya, ada di sebelah sini. Kemudian untuk pars lumbalis diafragma, dia ada di sebelah sini. Kemudian untuk pars lumbalis diafragma juga di sini. Kemudian untuk pars costalis diafragma, dia ada di sini. Nah, untuk centrum tendineum sendiri, dia tuh letaknya ada di sini. Kemudian di bagian tengah di sini juga ada hiatus aorta. Selanjutnya untuk diafragma pada centrum tendineum dia ada beberapa bangunan penting seperti hiatus aorticus setinggi PTH 12 yang dilalui oleh aorta, ductus thoracis dan juga vena azygos serta vena hemiazygos. Kemudian dia ada hiatus oesophagus setinggi PTH 10 yang dilalui oleh oesophagus, nervi vagi, ramus oesophageal arteri gastrica sinistra. Kemudian ada foramen vena cava morgagni setinggi VTH 3 yang dilalui oleh vena cava inferior, nervus pranicus dexter, dan juga vasa lymphatica. Kemudian dia ada trigonum sternocostale leri yang dilalui oleh arteri ventricular, arteri dan juga vena epigastrica superior dan juga vasa lymphatica. Nah, untuk centrum tendineum dia tuh atau sayap tengah dia tuh ada di sebelah sini. Kemudian di sini ada nervus pranicus yang dia tuh menginervasi dari si diafragma. Kemudian eh, di sini ada pars sternalis diafragma tadi. Kemudian di sini ada nervus pranicus juga. Ada arteri venica inferior. Kemudian ada foramen vena cava, foramen vena cavae. Kemudian ada nervus pranicus sinistra juga. Kemudian ada pars costalis diafragma, centrum tendineum, hiatus esophagus. Kemudian ada pars lumbalis diafragma di bagian sini. Kemudian ada juga hiatus aorticus. Terus di bawah dia ada ligamentum arcuatum medianum pada bagian sini. Kemudian di segitiga ini dia itu merupakan ligamentum lumbocostale. Selanjutnya untuk vaskularisasi dan juga inervasi, tadi udah beberapa disebut arterinya. Dia ada arteri venica inferior, arteri venica superior, arteri pericardiofrenica, arteri musculofrenica. Kemudian untuk drainase venanya, dia paralel dengan arterinya. Kemudian untuk yang menginervasi, dia ada nervus phrenicus, yaitu nervus spinalis C3 sampai C5. Di sini ada arteri musculofrenica. Kemudian untuk mediastinum.
Jadi mediastinum dia itu merupakan, rongga di antara kavitas pleura paru yang berisi jantung, aorta, arteri besar, pembuluh darah vena besar, trakea, kelenjar timus, saraf, jaringan ikat, kelenjar getah bening, dan salurannya. Nah, dia juga merupakan sebuah bidang transversus yang membentang dari angulus sternalis, yaitu pertemuan antara manubrium dan juga corpus sterni, sampai ke discus intervertebralis antara PTH4 dan juga 5. Nah, dia tuh dibagi menjadi dua macam, ada mediastinum superior sama mediastinum inferior. Nah, untuk mediastinum superior sendiri, dia ada letaknya di sebelah sini. Nah, dia itu membentang dari apertura superior thorax sampai ke transfer thoracic plane, yang dia itu termasuk angulus sternalis dan antara PTH4 atau 5, yang isinya tuh dia ada timus, trakea, esophagus, arcus aorta dengan tiga percabangan besarnya, terus ada brachiocephalic dextra dan juga sinistra, vena intercostalis superior sinistra, vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrens, nervi phrenici, ductus thoracicus, dan nervi kecil lainnya, pembuluh darah dan juga pembuluh limfa. Selanjutnya, untuk bagian inferior, yaitu membentang dari transverse thoracic plane sampai ke diafragma. Nah, dia itu dibagi dua, ada dibagi menjadi tiga, ada mediastinum inferior anterior, mediastinum inferior media, dan juga mediastinum inferior posterior. Nah, untuk mediastinum inferior sendiri, dia ada di sebelah sini. Kemudian untuk anterior mediastinum inferior yang dia itu yang warnanya biru ini. Kemudian untuk mediastinum inferior media, dia ada di tengah sini. Dan yang terakhir, dia ada mediastinum inferior posterior, dia yang warna hijau ini. Nah, untuk mediastinum inferior anterior, dia itu letaknya di anterior pericardium, yang di depan sini. Dia tuh di posterior sternum dan juga ada musculi transversus thoracis. Nah, isinya dia tuh ada sisa timus, nodi limfatiki, lemak, jaringan ikat longgar. Kemudian untuk mediastinum inferior, inferior yang media, dia tuh letaknya di antara cavitas pleura, dextra et sinistra. Isinya dia ada core, terus ada perikardium, nervus phreniculus, pangkal aorta, arteri, dan juga vena pulmonalis, kemudian ada vena cava, dan juga bronchi primarii. Selanjutnya, yang terakhir dia ada mediastinum inferior posterior yang letaknya tuh dia di posterior perikardium di antara pleura mediastinalis. Nah, isinya dia ada esophagus, aorta thoracica, vena azygos, vena hemiazygos, ductus thoracicus, nervus vagus, truncus sympathicus, dan juga nervus panicus. Nah, kemudian untuk daftar pustakanya ada beberapa gambar yang saya ambil dari Netter, kemudian untuk gambar-gambar lainnya ada yang beberapa dari website. Baik, terima kasih. Apabila ada salah atau kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.